Haleluya. Shalom untuk setiap saudara. Welcome to the new episode of Into the Deep. Kita sedang dalam series of intimacy. Dan komunitas kami sedang banyak belajar, duduk diam dan merenungkan mengenai keintiman, berkomunikasi, bahasa keintiman adalah doa. Kita satu bulan ini banyak belajar di Matius 6, ayat 6 dikatakan mengenai hal berdoa. Dan satu hal yang dikatakan di situ pertama bahwa doa itu perlu purity, ya. Dikatakan jangan seperti orang munafik di pinggir jalan. Bisakah kita menjadi orang-orang yang waktu doa itu pure banget? Pure artinya bukan hanya kata-katanya murni, tapi nggak ada hidden agenda. Bukannya kita perlu untuk memuji-muji Tuhan supaya make sure dia jawab doa kita, tapi dari dalam hati kita. Be pure when you pray. Asli, jadi asli waktu kamu berdoa. Dan dikatakan pada waktu itu, kamu harus punya tempat. Doa itu harus menyediakan tempat. Atau bangkusan Yesus aja pergi ke tempat yang tersembunyi. Dikatakan kamu harus masuk ke dalam kamarmu. Ya, saya percaya itulah yang doa itu harus punya satu tempat. Khususkan tempat itu. Bisa di kloset kamu, di pojok kamar kamu, yang waktu kamu duduk di situ kayak you tell yourself this is my spot, my hot spot untuk berdoa. Ketiga dikatakan bahwa masuk kamar, tutup pintu. Kalau tutup pintu itu adalah yang di dalam penting, yang di luar kurang penting atau lebih penting kan di dalam. Jadi prioritas penting. Waktu kita berdoa, kita perlu punya prioritas. Ya, kita boleh jadilah kehendakmu, bukan kehendak kami. Dan dikatakan jangan bertele-tele kalau doa. Ada patternnya berdoa. Dan Tuhan kasih pattern yang paling baik. The only prayer adalah doa Bapa kami. Terus baca doa Bapa kami, renungkan setiap itu. Ngomong Bapa kami, di studio telah hadir ada Daniel Chavin, our worship leader. Saya dan Lia kenal Daniel sejak masih youth sampai punya 2 anak sekarang. Dari kurus, gemuk, kurus lagi sekarang. Dan tentunya dengan pemusik-musik yang dahsyat, berikan tepuk tangan buat Jason, ada Joy, ada Vico. Ya, amazing banget bahwa kita bisa worship Into the Deep. Siapa tahu kita bisa nyanyi di Yerusalem satu waktu ya. Amin. 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 Kita nyanyi di depan tembok ratapan. Oke. Ngomong doa Bapa kami, kamu ada sesuatu nggak pernah belajar mengenai doa Bapa kami, Lia? Yang pasti saya ingat waktu itu tiba-tiba disuruh nyanyi tentang lagu doa Bapa kami ini. Iya, waktu gitu. kita masih di Symphony Music ya. Iya. Itu Di tahun album. 90-an kayaknya Iya. ya. Gitu. Tapi di situ justru saya belajar waktu kita mengatakan Bapak, kata Bapak aja tuh menunjukkan identitas kita. Ya, kita sebagai anak itu Bapak itu kayaknya wow gitu. Kayaknya tuh nggak ada yang bisa menyebut Bapak selain kita umat Kristiani ini, gitu ya. Istilah Bapak gitu. Itu menunjukkan hubungan yang dekat. Ya, namanya seperti kayak orang tua tuh kan dekat kepada anak. Waktu kita bilang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, wow itu tuh Tuhan tuh ngajarinnya dahsyat banget gitu ya. Baru setelah kita mengagungkan Bapa kita, hubungan kita, barulah kita mengerti bahwa Tuhan itu mengajarin kita bahwa cukup, semua kata cukup dibilang hari ini makanan kami yang secukupnya. Istilah cukup, makanya itu makan jangan overweight yang makanya ya. Karena Tuhan udah ajarkan makan kami secukupnya gitu ya. Dengar Jess. Nah, terus habis itu diajarkan lagi bagaimana cara mengampuni juga. Ya, jadi dalam beberapa ayat itu pun itu full meaningnya tuh full banget gitu loh. Diajarinnya tuh luar biasa. Dari secara fisik, dari secara mental tentang pengampunan, dari semuanya, dari hubungan spiritual, itu semua ada di doa Bapa kami ini. Wow, that's so good. Makanya Tuhan juga bilang, aku mencari penyembah-penyembah Bapa. Jadi keintiman tanpa mengenal rahasia kasih Bapa itu susah ya. Jadi Tuhan mengajarkan berdoa,
keywordnya Bapa di surga. Jadi saya percaya itu satu kata kunci yang dahsyat. Jadilah penyembah, pendoa yang kepada Bapa. Yuk kita nyanyi lagu yang Pak Johan Handoyo ya ciptakan, Bapa di surga. Let's song this. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bapakku yang di surga, beri berkat-Mu pada kami. Ampuni kesalahan, lepaskan dari yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa. Bagimulah kemuliaan kekal selamanya. Dengan segenap hati ku sujud menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa ku bersyukur memuji-Mu, memuji-Mu. Dengan segenap hati ku sujud menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa ku bersyukur memuji-Mu. Bapakku Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari di rumah-rumah angkat tanganmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah.
semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi, semua Tuhan menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Biar doa kita semua suku bangsa datang menyembah Tuhan. Saya menghimbau biarlah gereja-gereja kembali menjadi praying church. Karena doa bukan menjadi salah satu warna atau cuma salah satu program. Tapi doa harusnya menjadi culture daripada gereja. Gereja harus kembali menjadi praying church. Well, kesalahan yang seringkali kita pikir waktu ada pendoa syafaat, kita transferkan tugas kita kepada mereka. Kita transfer kepada orang-orang yang mendoakan kita. Saya mau kita hari-hari ini, waktu Tuhan membelah tirai bait suci, disitulah kita tidak diwakili oleh imam doa lagi. Kita nggak diwakili oleh Musa naik ke gunung. Kita bisa berbicara langsung, muka dengan muka kepada Bapa. Ya, luar biasa. So Daniel, as a worshippers, apa yang kamu bisa dapatkan mengenai intimacy? Saya begitu suka seorang pengajar namanya Tim Keller. Beliau pernah bilang, kalau kita ngomongin doa tuh, statementnya Tim Keller pernah bilang ini, prayer is all about awe. Kekaguman. Wow. Wow, Intimacy. Intimacy, oke. Tapi bukan cuma kagum dan keintiman, tapi juga pergumulan, struggles dia bilang. Oke. Dan tapi nggak cuma sampai di situ, dia bilang doa tuh nggak cuma tentang kekaguman, keintiman, tapi juga pergumulan. Tapi lewat 3 itu, yet it is the way to the reality. Iya, dari 3 hal itu kita tuh jalan menuju realita kita untuk ketemu sama Tuhan. Itu benar kayak apa ya barusan aja Ibu Ona bicara di komunitas kita ya, bahwa orang yang berdoa tuh harusnya bukan menjadi orang yang nggak logika. Betul. Bukan berarti doa harus logik, tapi menjadi kita orang yang sangat mendarat sebetulnya. Betul banget. Jadi kenyataan tadi itu. Jadi kenyataan. Wah, good banget. Jadi kita nggak deny realitinya, tapi kita bisa face the reality karena kita tahu kita udah kagum sama Tuhan, kita udah intim sama Tuhan. Dan itu tuh menurut saya itu tuh bisa tergambar dari Mazmur 42 tuh ayat 2 pernah bilang bilang bahwa seperti rusa yang merindukan sungaimu. Ya ngerinduin sungai kan mungkin nggak tahu di perjalanannya sejauh mana, Pastor. Gimana mereka berjalan nyarinya atau mungkin lewatin si pemburunya. Ada struggle di sana, tapi mereka tetap ngejar. Realitinya ada ngejar dan akhirnya waktu ketemu air sungai itu baru mereka tuh bisa puas, konten sama hidupnya mereka. Dan saya rasa membawa kita kagum, intim, meskipun masih ada pergumulan, mungkin meskipun doanya belum dijawab, meskipun mungkin kita masih menantikan jawaban Tuhan, tapi kita nggak deny reality-nya. So good. Come on, Dad, let's lead us in worship. Let's close with this worship series. Ada lagu lama dan saya percaya kita bisa menyembah sama-sama melalui pujian ini. Thank you, Lord. Kami rindu sama Engkau, Tuhan. Kami haus sama Engkau, Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Jamah kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu
jiwaku rindu Engkau. Amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku Tuhan Yesus. Oh, Engkau kekuatan kami, Engkau dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Ayo panggil namanya, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus. Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
tell him you are all I want. You're all I want. Jesus, you're all I ever needed. You're all I want. I know you are heavy. I know you are near. Come on, tell him you're all I want. You're all I want. You're all I want. Yes, Lord. Yes, Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Come on, tell him. I know that you are near. 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 Wow. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back again to have beat, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand. Kami minum dari kasih-Mu, you and breathe. feel your heartbeat. Oh, this love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Come on, tell him again. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. Jesus, this love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace. Go on one more time. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Boleh kakak, mari sembari biar musik saja. Come on, biar kasihnya mengalir di setiap tempat hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu besar.
besar, lebih dari segalanya ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu besar, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu besar, lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu besar, lebih dari segalanya. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Oh haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Great is thy faithfulness. Nah, biarlah besar kasih setia Tuhan buat saudara. Kalau engkau saat ini ingin membuka hati buat kasih Tuhan datang di hidupmu, bisa nggak ikuti doa saya? Katakan dari tempat masing-masing, Tuhan Yesus, masuk dalam hatiku, tinggal dalam hatiku. Kasih yang tidak berkesudahan itu. Aku percaya Engkau Tuhan, aku percaya Engkau Juru Selamat. Tapi itu kami mengundang Engkau menjadi Bapa dan Tuhan kami. Di dalam nama Yesus. Amen. Lewat doa tadi, saudara akan mengalami kasih Tuhan yang lebih lagi. Congratulations, kau mendapat hidup yang baru, kau sudah lahir baru. So let's see you again in next Into the Deep episode. Biarlah Tuhan Yesus yang sangat-sangat memberkati saudara.